Ya, selamat sore semuanya. Ketemu lagi kita di mata kuliah e-bisnis. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 10, artinya sudah semakin dekat ke UAS. Ya, UAS nanti akan kita laksanakan pada setelah pertemuan 14. Jadi masih tinggal 4 pertemuan lagi menuju UAS. Adapun hari ini materi kita yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Ada yang sudah pernah mendengar tentang CRM? Sudah, Bu. Apa itu yang menjawab sudah? Sudah. Yang jawab sudah, apakah CRM itu? Siapa barusan yang jawab sudah? Manajemen hubungan pelanggan, Bu. Siapa yang jawab tuh? Agung ya? Iya, Bu. Ya, Agung. Manajemen hubungan pelanggan. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen hubungan pelanggan, Agung? Mungkin dari sisi operasional, Bu, yang saya ketahui, Bu. Ya, apa itu? Operasional yang secara otomatisasi Ha-ha. untuk melayani pelanggan, Bu. Untuk melayani pelanggan. Oke, yang lain ada yang sudah tahu tentang CRM, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan? Ada yang sudah tahu? Hendra, silakan. Menjaga hubungan customer dengan produsen, Bu. Customer dengan perusahaan ya. Caranya gimana? Di maintenance, Bu. Maksudnya maintenance itu gimana? Maksudnya misalkan dari customer sudah membeli produk kita itu nggak sampai selesai, Bu. Maksudnya dia sudah beli produk kita, bukannya hubungan itu berakhir, tetapi hubungan itu akan terus berlanjut, Bu. Bagaimana caranya supaya hubungannya berlanjut? Yang pernah Anda tahu lah atau pernah Anda rasakan? Dari perusahaan melakukan survei kembali, Bu, antara kepuasan customer, Bu. Survei ya, survei kepuasan. Kalau cuman survei kepuasan kan itu putus ya, berarti hubungannya cuman survei, cuman tahu aja. Nah, tadi kan kamu bilang supaya hubungannya nggak putus. Gimana supaya nggak putus dengan survei? Kalau survei kan sekedar tahu kan berarti. Supaya lanjut lagi gimana caranya? Hendra? Bentar, Bu, mikir dulu, Bu. Ada yang bisa bantu? Kan tadi Hendra menjawab dengan cara survei. Tapi sebelumnya dia jawab, CRM itu berfungsi untuk agar hubungan antara pelanggan dengan si produsen itu, dengan perusahaan itu tidak putus. Tapi kalau cuma sekedar survei, survei kan nanya-nanya kan. Kalau survei nggak ada hubungannya dong dengan menyambung silaturahmi kembali gitu kan. Dengan kata lain, menyambung silaturahmi dengan pelanggan itu kan kita berharap pelanggan itu mau melakukan pembelian kembali, mau melakukan kerjasama kembali. Itu kan tujuannya menjaga hubungan pelanggan. Nah, kalau cuma survei kita tahu aja, tapi belum tentu dia mau repeat order, belum tentu dia mau tetap bekerja sama dengan kita, tetap menggunakan jasa kita, membeli produk kita. Nah, gimana caranya setelah survei? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Cindy Arista. Jadi memberikan kemudahan untuk si customer itu dalam melakukan pemesanan barang, Bu. Terus Ya. kasih promo-promo gitu, Bu, ke konsul pelanggannya. Jadi sama kasih pelayanan terbaik lah, Bu. Jadi pelanggan itu percaya pada perusahaan. Jadi dia balik lagi, Bu, kalau Oke. order lagi. Ya, itu kan secara ini ya, secara apa teorinya. Gimana caranya? Paling tidak yang pernah Cindy alami. Bagaimana sih caranya supaya balik lagi itu? Hai. Mungkin, Bu, Ya, bisa si ya. Agung. Kasih promosi, Bu. Promosi, oke, belum tentu itu bisa ya, tapi belum tentu mau kembali lagi. Kalau promosi itu kan belum tentulah orang kembali gitu. Itu kan memang salah satu cara untuk membuat orang tertarik. Tapi kalau kembali lagi itu kan nggak bisa lah cuma dengan promosi. Agung gimana, Agung?
dalam sistem cashback Bu, mungkin Bu, seperti kayak Shopee itu kan Bu, dia kan ada sistem cashback berupa poin Bu yang bisa dibelanjakan kembali Bu. Oke, bisa ya. Bisa dibelanjakan kembali tapi hanya di platform itu saja. Iya Bu. Oke. Kan nggak bisa kan kita belanjain itu di platform yang lain. Ya kan Agung ya? Kita hanya Iya, Bu. bisa menggunakan cashback itu dengan metode pembayaran yang sama itu. Yang tadi kamu ngomong adalah Shopee Pay. Artinya, mau nggak mau, pelanggan kan punya ketertarikan, aku punya banyak cashback. Mau lagi belanja. Nah, itu contoh tuh. Contoh yang dikatakan si Hendra tadi agar tidak putus hubungan antara si pelanggan dengan si perusahaan. Ya, artinya adalah mengikat. Kalau dengan cashback tadi kan itu dia terikat. Memberikan cashback, akhirnya belanja lagi. Kalau voucher tadi mungkin maksudnya tadi promosi ya dibilang Cindy ya. Mungkin contoh lain tuh juga ada voucher belanja ya. Jadi belanja sekian dapat voucher yang bisa ditukarkan hanya di toko tersebut. Itu juga kan akhirnya mengikat. Oke? Ada lagi pendapat lain? Contoh misalnya apa yang kamu pernah nikmati selain voucher, cashback? Feren mungkin, Feren Kalau Misela. dari poin Bu, Ini siapa nih? Ferry Virjanto. Gimana tuh? kalau dari poinnya Bu, kalau misalnya belanja berapa juta gitu dapat poin 100 bisa ditukar dengan barang lain yang poinnya itu. Poin 100 ditukar dengan bisa ya, tapi bisa tukernya di toko itu saja ya. Iya Bu. Oke. Kemudian contoh saya mau dengar suara perempuan lah selain Cindy tadi kan yang baru bersuara. Coba Feren. Contoh CRM yang pernah Anda nikmati atau Anda pernah rasakan selama Anda menjadi konsumen. Dapat gratis ongkir Bu Dari platform belanja online. kayak Shopee atau Tokopedia. Voucher belanja online. Berarti kan kita tertarik ya. Tertarik untuk belanja karena gratis juga ongkirnya daripada saya harus ke toko. Ya, saya duduk aja diam di rumah toh dapat ongkos kirim gratis vouchernya dan ya udah belanja. Itu benar ya. Mungkin sudah contoh-contoh dari Anda ya. Kita lihat materi kita. Nah, materinya ini dirangkum oleh Bu Desi Fibriana selaku koordinator mata kuliah e-bisnis. Jadi, CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Namanya manajemen hubungan pelanggan, berarti ini adalah kegiatan mengelola, kan manajemen ya. Manajemen kan mengelola. Mengelola hubungan, seperti yang Hendra bilang tadi, mengelola hubungan antara pelanggan dengan penyedia jasa atau penyedia produk perusahaan kita sebut. Ya, jadi bagaimana caranya agar si pelanggan ini yang sudah pernah bertransaksi kembali lagi bertransaksi kepada perusahaan. Misal kalau dia beli produk mau beli lagi. Kalau dia menggunakan jasa, dia mau gunakan lagi. Atau juga selain mempertahankan pelanggan baru, pelanggan lama, juga untuk merebut hati pelanggan baru yang belum pernah coba, ditawarin. Tadi kan kata si Cindy promosi, yaitu termasuk bagian dari menjangkau pelanggan baru dan juga bisa mungkin mengambil hati kembali pelanggan lama ya. Nah, jadi tujuan CRM itu semata-mata adalah untuk keuntungan ya, keuntungan bagi si penyedia jasanya, penyedia CRM-nya. Jadi tidak mungkin digelontorkan investasi untuk mengelola CRM, digelontorkan uang untuk mengelola CRM hanya untuk melayani pelanggan semata, bukan. Tetapi pasti ujung-ujungnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Definisinya, ya CRM itu identik sekali dengan teknologi informasi, tetapi CRM sebenarnya bukan atau tidak harus teknologi informasi, tidak harus komputer. Ya ada CRM tradisional. Contoh CRM tradisional adalah senyum sapa, itu termasuk penerapan manajemen hubungan pelanggan. Itu pasti dipikirkan oleh tim manajemen, kemudian tim manajemennya memberikan kebijakan-kebijakan kepada
misalnya kepada kasir di minimarket. Jadi manajemennya bilang sama kasirnya, setiap ada yang datang kamu ucapin salam ya, selamat datang, ya kembali lagi ya nanti gitu, yang kayak gitu. Itu CRM tradisional, konvensional. Nah jadi nggak melulu harus menggunakan TI sih, tetapi makin kesini memang sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan teknologi informasi, CRM itu merupakan istilah industri untuk metodologi strategi, ya, perangkat lunak atau software, dan aplikasi berbasis website atau berbasis yang lain, kalau sekarang mobile lebih banyak, yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Tapi tadi saya bilang CRM itu tidak melulu teknologi informasi, tetapi karena kita membahas e-business, mata kuliah ini adalah e-business, CRM yang kita bahas adalah CRM yang ada kaitannya dengan bisnis elektronik. Oke, kemudian CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staff sales dan marketing. Kemudian CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu pengertian-pengertian CRM. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Halo, dijawab dong. Pertanyaannya tadi apa, Bu? Ada pertanyaan nggak? Udah dimengerti nggak sampai sini? Kamu nggak nyimak ya? Ayo, ada nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kamu jawab dong. Kalau nggak ada pertanyaan dijawab, mic-nya dihidupin, nggak ada gitu. Jadi saya nggak merasa ngomong sama. Belum ada, Bu. Iya, saya nggak ngerasa ngomong sama komputer ya. Nah, kita lihat ini adalah strategi-strategi CRM. Jadi CRM itu berada di mana? Ya, Customer Relationship Management berada di manakah di perusahaan? Jadi pasti dia sangat erat kaitannya dengan yang namanya pembelian atau penjualan. Kalau dari sisi perusahaan ngomongnya penjualan, kalau dari segi konsumen namanya pembelian ya. Jadi erat kaitannya dengan kegiatan jual beli. Karena jual belilah yang sangat berhubungan dengan pelanggan. Jadi di manakah CRM berada? Jadi CRM berada pada marketing. Ya, marketing bertujuan untuk memarketkan atau memasarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Karena produk atau jasa tidak bisa mencari pelanggannya sendiri, sehingga perlu diperkenalkan. Memperkenalkannya bisa menggunakan kampanye-kampanye, iklan, ya. Bisa menggunakan penggunaan database, ya, menggunakan data mining sehingga nanti pemasarannya tepat sasaran. Ya, jadi dikelola data, kemudian nanti diketahui marketingnya kemana saja. Sama seperti kalau Anda tahu ada yang namanya Facebook Ads atau Instagram Ads, itu kan sama ya. Instagram kan sama punya Facebook, itu kan namanya Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, jadi mereka itu kalau Anda mengelola bisnis Anda di Instagram dengan benar, Anda bisa mengelola siapa target pasarnya, maka mereka akan menampilkan ads atau produk atau foto yang Anda promosikan itu tepat sasaran sesuai dengan targeting Anda. Oke, nah itu marketing. Jadi itu penggunaannya adalah menggunakan data. Karena kan Facebook, Instagram itu kan menyimpan data pengguna. Umur Anda dia tahu. Walaupun memang umur bisa dibohongi karena Anda belum tentu membuat biodata yang sebenarnya kan di aplikasi Facebook atau Instagram itu. Tetapi Anda kan dalam beraktivitas menggunakan Facebook dan Instagram, Anda punya sesuatu yang Anda sukai, nge-like apa, kemudian nontonin apa. Ya, Anda mungkin ada foto apa, kamu cari, kamu like, kemudian mungkin ada konten-konten tertentu yang Anda cari hashtagnya. Nah, di situ ketahuan, oh minatnya si pengguna ini adalah yang ini. Maka nanti si pengiklan, si pemilik bisnis yang sudah mengatur ads-nya atau iklannya sedemikian rupa sesuai dengan target market yang dia inginkan,
Nah, maka si Instagramnya akan mengarahkan foto-foto yang sudah kita promosikan itu kepada pengguna-pengguna yang cocok atau yang sesuai. Oke, begitu. Itu marketing. Kemudian penjualan. Ya. Penjualan sudah pasti sangat berhubungan sama pelanggan kan? Antar mukanya sudah jelas, yaitu transaksi. Nah, jadi dalam hal penjualan ya diterapkan CRM. Kemudian dalam hal pesanan, mengirim ya. Kemudian memproduksi invoice atau tagihan itu juga bisa memanfaatkan CRM. Contoh mengirim produk. Semakin banyak cara, semakin banyak metode untuk pengiriman produk, orang akan semakin senang dengan sebuah produk atau jasa. Contoh, Anda misalnya jualan sesuatu, kemudian Anda bilang mau dikirimnya bagaimana, menggunakan apa. Anda bikin beberapa pilihan, misalnya satunya JNT. Saya banyak sebut ini ya, sebut merek ya hari ini. Misalnya Anda menggunakan JNE, Anda menggunakan Tiki, menggunakan yang lain-lain, semua ekspedisi. Orang akan memilih ekspedisi yang paling cocok dengan dia. Misalnya ekspedisi itu lokasinya dekat dengan rumah dia, jadi kemungkinan salah kirimnya kecil. Atau ekspedisi itu dia percaya sekali. Atau ekspedisi itu yang sangat murah dan sering ada promo. Nah, jadi sampai ke kerjasama dengan pihak-pihak ekspedisi. Dengan banyak pihak, semakin banyak cara pengiriman produknya, akan semakin nyaman juga si pelanggan untuk memilih, dan dia mau transaksi dengan perusahaan tersebut. Kemudian invoice atau tagihan, gimana caranya? Kalau menggunakan menggunakan teknologi informasi kan invoice dikirimkan saja misalnya melalui email atau melalui platform aplikasinya. Ya, jadi ada menunya, kemudian kita tinggal klik, kemudian kita mendapatkan invoice atau tagihan. Kemudian dari hal support, ya support. Jadi misalnya meningkatkan layanan pendukung. Contoh layanan pendukung apa sih? Misalnya ada program garansi, ada program jaminan keaslian, jaminan original, ada jaminan barang sampai dengan selamat, jaminan trusted seller. Ya, kalau kita lihat di platform e-commerce ada tanda checklist di seller itu. Oh, berarti ini trusted, sudah dipercaya, penjual yang terpercaya, udah kredibel. Nah, jadi itu bentuk support. Atau misalnya layanan gratis ongkos kirim untuk misalnya ada reject atau mau kembali, mau return. Nah, itu gratis ongkos kirimnya. Nah, itu bentuk dukungan. Kemudian pentingnya CRM adalah tingkat persaingan global antar perusahaan yang semakin besar. Sehingga penting sekali menerapkan CRM. Pelanggan akan sangat mudah untuk pindah ke lain toko. Ya, akan sangat mudah untuk untuk pindah ke lain toko. Semudah ngeklik mouse. Pelanggan mudah pindah ke toko lain semudah klik mouse. Kalau konvensional, ada rasa malu, ada rasa sungkan untuk pindah toko. Apalagi kalau kita nanya-nanya. Ya, apalagi kalau kita sudah terlanjur banyak tanya. Benar nggak, Pia? Ada Pia nggak di sini? Ya, Pia? Hilang ya? Saya, Bu. Ya, benar nggak? Kalau kita belanja konvensional, offline, ada rasa malu bagi kita kalau kita mau pindah ke toko sebelah. Ya, kalau posisinya sebelahan, iya, Bu. Agak malu ya? Iya. Ya, mengapa kita agak malu? Karena mungkin ya kadang-kadang malu, kadang-kadang kasihan juga ya sama salesnya ya. Kalau saya kayak gitu, kadang-kadang kasihan ngelihat salesnya. Kalau ngelihat toko itu, tokonya besar gitu kan, biarin lah, nggak jadi beli. Tapi kalau mandang salesnya sudah capek cuap-cuap, cerita-ceritanya nggak jadi beli, itu ada rasa kasihan. Ada tertekan di situ kalau belanja offline atau konvensional. Tetapi kalau belanjanya online, ya kita kan bahas e-bisnis ya. Kalau belanjanya online, rasa sungkan itu, rasa malu itu, rasa kasihan itu agak berkurang. Bahkan mungkin hampir nggak ada. Karena apa? Karena informasi sudah benar-benar ada di platform belanja
kemudian kita cari infonya bisa dari internet, kemudian ngelihat di bawahnya ternyata ada produk yang sama dengan harga lebih murah, dan kita lihat ratingnya juga oke, pindah toko. Sedahsyat itu orang pindah toko ya, hanya dengan cara klik saja bisa pindah toko langsung. Beda dengan konvensional. Maka sangat penting penerapan CRM dalam hal belanja online atau dalam hal e-bisnis. Sedangkan di offline saja kita juga menuntut pelayanan dari si pemilik usaha. Kita pasti pengen dilayani dengan baik. Kalau misalnya kita pergi makan ke suatu tempat, kemudian tempatnya biasa aja, makanannya juga rasanya biasa aja, harganya mahal, pelayanannya juga nggak bagus, misalnya ketus-ketus semua pelayannya ketus, jutek, kita nggak mau lagi ke situ. Bahkan kita tidak rekomendasikan ke teman. Itu kalau offline. Kalau online, yang tadi saya bilang semudah klik, pindah tokonya semudah klik, akan lebih mudah untuk dibandingkan di offline tadi untuk pindah toko. Nah, kemudian pentingnya CRM selain karena persaingan adalah fakta untuk mendapatkan pelanggan baru adalah 10 kali biayanya lebih besar dibandingkan pelanggan yang sudah ada. Jadi katanya jauh lebih mudah untuk mempertahankan pelanggan dibandingkan untuk mencapai atau meraih pelanggan baru. Kemudian tren bisnis juga, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi itu adalah tren masa kini, yaitu mengedepankan layanan. Kemudian banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Purna jual itu adalah bisa setelah dibeli masih ada layanannya. Fitur-fitur garansi gitu-gitu. Fitur-fitur ongkos kirim gratis kalau barangnya reject. Fitur servis. Jadi penting sekali CRM ya. Kemudian pengguna CRM itu siapa saja? Penggunanya adalah perusahaan berskala kecil maupun berskala besar, jadi semuanya intinya ya. Semua perusahaan bisa menerapkan CRM karena semua perusahaan pasti punya pelanggan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke. Nah, ini prinsip dasar CRM. CRM itu prinsipnya adalah mengambil data input berupa data profil dari semua pelanggan atau customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history. Ini yang saya bilang tadi, di Facebook Ads atau Instagram Ads, kebutuhan-kebutuhan pasar dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Itu prinsip dasarnya. Jadi, mengetahui apa data pengguna, inputnya, dari mana diketahui? Dari profil pengguna. Apa aja yang dia kerjakan, apa aja kesukaan dia. Kemudian nanti data itulah yang dikumpulkan, kemudian dijual kepada pemilik toko atau pemilik perusahaan. Datanya dijual untuk memaksimalkan program promosinya atau marketingnya. Secara umum tujuan penerapan CRM adalah yang pertama mengenali dan menganalisis relasi, hubungan. Ya, hubungan maksudnya adalah hubungan apapun, misalnya hubungan jenis kelamin dengan pembelian, hubungan usia dengan pembelian, hubungan pekerjaan, kesukaan, hobi, dan lain-lain dengan pembelian, dan relasi-relasi lain. Misalnya kalau dia sukanya ini, belinya ini. Kalau dia sukanya apa, dia belinya apa. Pokoknya semua relasi. Itu yang dianalisis. Atau misalnya kalau dia beli A, dia beli A juga. Kalau orang beli telur, kemungkinan dia beli kecap, misal. Oh, kalau orang beli garam, dia kemungkinan beli apa juga sekalian. Nah, relasi-relasi yang demikian yang ingin diketahui oleh yang mau digali datanya oleh CRM. Kemudian yang kedua, mengenali dan menganalisis pasar. Ini pasarnya bagaimana? Prospek pasarnya bagaimana? Siapa saja yang kira-kira bisa layak untuk disebut sebagai calon konsumen pada produk atau jasa ini. Kemudian yang ketiga, mengenali dan menganalisis produk keluaran. Produknya apa? Diminati tidak produk ini? Ya, makanya kadang-kadang kita bingung mengapa tiba-tiba ada sebuah produk yang kita sukai tapi tiba-tiba hilang di telan bumi. Karena ternyata yang suka cuma kamu, yang lain nggak suka. Kan merugikan perusahaan ya memproduksi produk hanya untuk kamu satu orang. Nah, jadi dianalisis juga bagaimana penerimaan pasar terhadap produk tersebut. Nah, bagaimana cara membuat agar CRM itu berhasil?
Yang pertama, bisnisnya harus direncanakan dengan matang. Di kelas ini ada nggak yang punya bisnis ya? Saya mau tahu dong. Ada yang punya bisnis kah di kelas ini? Ada? Yang jalanin usaha apapun? Ada Bu, Siapa? Nyimas ya? Nyimas usahanya apa? bengkel Bu, Bengkel apa? Bengkel motor, mobil? bengkel motor. Oke, bengkel motor. Nyimas sudah menggunakan teknologi nggak untuk bengkel motornya? Belum Bu, Oh, belum. Tapi paling tidak Nyimas tahu ya siapa pelanggannya ya? iya tahu Bu. Siapa pelanggan Nyimas? Pelanggan Nyimas, Pelanggan bengkel motor. orang yang dekat-dekat rumah Bu. Oke, orang yang dekat-dekat rumah yang pastinya memiliki sepeda motor. Iya kan? Iya, Kalau nggak punya motor ya bukan calon pelanggan bukan Nyimas. iya Bu. Iya kan? Kalau dia punyanya sepeda, bisa nggak dia ke bengkel kamu? Bisa Bu, benerin rantainya Oh Bu. bisa. Oke, berarti itu termasuk pelanggan. Kalau dia punyanya mobil-mobilan, Enggak Bu. nggak bisa ya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan kita tuh tahu siapa pelanggan kita. Ada lagi yang di sini punya bisnis? Tadi ada yang mau jawab nih selain si Nyimas, kayaknya Cindy ya tadi mau jawab ya. Bisnis makanan Bu, Apa makanannya, Cin? rice bowl. Rice ball. Nasi ya berarti ya. Ya. Boleh tahu nama usahanya, Cin? Biar kami follow di IG. Apa? Kokecik Bu, Apa? kokecik. Tulisannya gimana? K-O, kasih K-I, K-O? kasih K, K-O, kasih K-I, Ya. kasih C-H-I-C. Oh, Koke chips ya. Ya, Koke chips. kokecik Bu. Oh, chick. Oh, ayam. Oke, Koke chips. Nanti Kak saya follow ya. Karena kan kadang-kadang butuh info juga tentang makanan-makanan yang bisa yang bisa sesuai selera ya, karena pengennya banyak pilihan. Nah, Koke chips itu harganya boleh tahu nggak, Cindy? Dari 10.000 sampai 30.000 Bu. Oh, masih terjangkau ya, 10.000 sampai 30.000. Porsinya porsi nasi Padang atau porsi mahasiswi? Porsinya kurang dikit dari nasi Padang Bu. Oh, banyak ya? Oh, banyak berarti ya porsinya. Kan biasanya kalau rice bowl itu kan porsinya porsi perut kalian, perut mahasiswi itu kecil-kecil ya. Kalau saya nggak kenyang makan rice bowl biasanya. Oh, berarti kalau sedikit lebih kurang dari nasi Padang itu bagus tuh porsinya ya, banyak. Berarti target market kamu nih siapa nih berarti? Berarti kan kalau saya lihat tuh tadi harganya lumayan ekonomi, 10.000 sampai 30.000. Ya, paling tidak kan 10.000 orang bisa lah menjangkau kalau menurut saya ya. Kalau hampir bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian porsinya juga tadi lumayan banyak kata kamu. Nah, itu kira-kira target marketnya siapa lah yang kamu tentukan? Kan nggak mungkin semua orang kan? Kamu jualannya di Instagram ya? Ya Bu, Instagram sama buka booth di depan rumah. Depan rumah, rumahnya di? Di Pahlawan Bu. Oke, rumahnya di Pahlawan. Berarti orang yang tidak lewat di Pahlawan itu nggak tahu ya tentang itu ya? Kecuali di IG. Kan ada, Iya. sama ada Grab. Iya, tapi saya nggak tahu loh, baru tahu ini. Jadi maksud saya gini, Cin, kamu tidak boleh berkata bahwa target pasar kamu adalah semua orang. Nggak bisa, karena saya baru tahu sekarang. Iya Bu. Ya, nah jadi supaya kena ke orang-orang, kita tuh harus tahu siapa targetnya. Jadi kan tadi rice bowl, ukurannya lumayan, harganya juga ekonomis. Jadi siapa nih kira-kira pelanggan kamu? Analisis dong pelanggannya. Pengguna GrabFood, pengguna GoFood. Oke, udah spesifik.
Dan mungkin juga adalah orang-orang yang menggunakan Instagram, karena kan kamu promoin dari Instagram kan. Bisa nggak sih diorder langsung dari IG atau harus pergi ke GoFood, GrabFood? Bisa Bu, dari Bisa. Ya, berarti kan pelanggan kamu juga ada yang dari Instagram ya. Yang iseng-iseng misalnya cari rice bowl Palembang, kamu pakai hashtag pasti kan? Belum. Oh, iya. Belum Bu. Oh belum, pakai dong hashtag. Nanti saya cari rice bowl Palembang, harusnya ketemunya produk kamu. Ya kan, hashtag itu lumayan loh. Ya, kamu udah pakai Instagram Ads? Iklan? Belum Bu, belum pakai iklan. Oh, masih akun pribadi ya, belum akun bisnis ya? Akun bisnis, tapi untuk promosinya dari endorse. Oh, masih gratis ya pakai akun bisnisnya ya? Ya. Belum bikin iklan. Nah, boleh tuh dicoba-coba iklannya ya. Iklannya kan di Instagram itu lumayan murah lah. Nah, jadi pertama kita harus tahu ya, rencana bisnisnya harus matang. Rencana bisnis matang itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, kita tahu produk yang kita jual itu apa. Pasti sudah tahu. Tadi ada yang bengkel usahanya, ada yang rice bowl, udah tahu kan? Kemudian bagaimana cara jualnya? Gimana supaya sampai ke tangan konsumen? Caranya gimana? Misalnya, tadi si Cindy menggunakan Instagram untuk mempromokan, kemudian mendaftarkan ke Grab dan ke Gojek, sehingga bisa diorder dari ojek online. Kemudian nanti harganya bagaimana? Kita tuh harus tahu kira-kira yang mau belanja dengan kita, itu tuh dompetnya tuh kondisinya gimana. Ya, paling tidak kita tahu sekeliling kita tuh siapa saja. Jadi misalnya, sekeliling kamu adalah kawan-kawanmu kuliah, kalau kamu jualannya terlalu mahal, kayaknya kawan kamu tuh sekali beli udah selesai. Tetapi kalau kawan kamu orang-orang kaya semua, elit semua, ya nggak masalah. Jadi pertama itu lihat lingkungan yang mau beli ini kira-kira siapa. Kemudian lihat juga produk kita ini apa, layak nggak untuk dijual segitu. Kalau produk kita misalnya nasi terus dibungkus biasa pakai kemasan nasi Padang, kamu jualnya lebih mahal daripada restoran sederhana, ya nggak, saya rasa jarang orang yang mau membeli ya. Nah, belum punya nama terus harganya mahal, pas dimakan rasanya biasa aja. Nah, jadi itu tadi, kemudian kemasannya bagaimana, kemudian tadi harga jual sudah, pengirimannya bagaimana, kemudian proses produksinya bagaimana. Nah, itu harus matang semua sampai kita bisa menerapkan apa kira-kira strategi yang bisa kita manfaatkan untuk menjaring pelanggan dan mengikat pelanggan lama. Nah, kemudian mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Kamu mau CRM ini untuk apa? Apa tujuanmu? Apa sasaranmu? Kalau tujuanmu hanya banyak-banyakin like saja, tapi nggak ada orderan, kamu cukup menggunakan Instagram Ads itu. Jadi fotomu kemana-mana, dilihat oleh semua orang, tapi targetnya nggak jelas, di like sama orang karena muncul ke halamannya. Begitu ya. Kalau cuman tujuannya adalah memberitahu orang, saya punya usaha loh, bengkel. Saya punya usaha loh, rice bowl. Anda hanya targetnya adalah mau kasih tahu dan di like. Ya udah pakai itu aja. Tidak pakai strategi yang spesifik untuk menjaring pelanggan yang khusus sampai dia mau order. Ya, jadi kalau Anda bilang target pasarnya adalah semua orang, nanti yang kamu dapat itu adalah cuman like kalau di Instagram ya, bukan orderan. Kemudian menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan. Apa batasannya? Misalnya, ya nggak mungkin kan melayani pelanggan tanpa ada batasan. Sesuka hati pelanggan kan nggak mungkin. Jadi harus tetap ditetapkan batasan-batasan. Tergantung strategi yang Anda terapkan, yang sudah dibahas di tujuan di nomor 2 tadi, poin 2. Jadi harus ada batasannya ya, jangan mentang-mentang kita mau melayani pelanggan, kemudian semuanya pelanggan bebas gitu, nggak ada. Jadi tentukan term and condition-nya. Bagaimana si pelanggan bisa menuntut pelayanan yang Anda janjikan. Contohnya yang kalau sering saya baca di platform belanja online, dia tuh tulis misalnya proses retur hanya diterima jika ada video unboxing. Itu contoh term, contoh batasannya. Jadi kalau kamu tidak ada video unboxing, tidak boleh kamu menuntut
retur. Jadi harus dari boxnya belum dibuka, kemudian dibuka, direkam terus, tidak ada putus-putusnya. Sampai kelihatan bahwa misal produknya kurang, atau produknya cacat, atau produknya rusak. Nah begitu ya, jadi ada batasannya. Atau mungkin juga ada layanan gratis ongkir, tapi ada batasannya, oh maksimal 30.000, oh maksimal 15.000, oh maksimal sekian kilometer. Ya, jadi harus ada batasan. Kemudian yang keempat, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Jadi apa parameternya kamu anggap itu berhasil? Misalnya, oh saya menganggap berhasil CRM saya kalau di dalam 1 bulan ini bertambah pelanggan baru sejumlah 100 pelanggan. Atau standar-standar yang lain. Kemudian menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari CRM, misalnya perubahan-perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Jadi harus ada standar aturan penanganannya. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam CRM. Yang pertama, strateginya harus bersifat jangka panjang. CRM itu nggak bisa cuma kita bilang, oh dalam 1 bulan, nggak bisa. Tapi kita harus lihat jangka panjang. Karena kita nggak pengen usaha kita sebulan mati. Ya, jadi sasarannya harus jangka panjang. Kemudian harus sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan di tahap awal. Kamu bentuk perusahaan itu untuk apa sih tujuannya? Siapa sih target market kamu? Jalanilah CRM sesuai dengan sasaran itu. Kemudian hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Jadi dianggap kalau kamu mencapai itu, dianggap perusahaan kamu itu berhasil mencapai tujuannya. Kemudian penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Kalau penerapan CRM-nya tepat, balik lagi saya bilang, kalau cuma sekedar untuk dapetin like aja, nggak ada yang order, malah ngeluarin biaya aja kan, biaya untuk iklan, tapi orang nggak order. Kemudian CRM itu tetap punya risiko, ya. Jadi ada risiko-risikonya yang harus dipertimbangkan. Makanya harus dibatasi tadi dengan term and condition atau dengan peraturan-peraturan. Ya, tidak boleh melanggar peraturan itu supaya tetap menikmati layanannya. Nah, kendala yang mungkin muncul dalam penerapan CRM atau setelah CRM ditetapkan, yang pertama adalah pada aplikasi TI, terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Jadi kadang-kadang orang membeli data dari penyedia data untuk dia gunakan bagi marketingnya, tapi kadang-kadang nggak semua datanya terpakai. Sementara membeli data itu harus keseluruhan, ada paket-paketnya. Ya, kemudian setelah diterapkan CRM pun masih juga banyak pelanggan yang mengeluh. Tapi ingat, Anda buat usaha bukan cuma sekedar bikin pelanggan senang. Ya. Dan mungkin saja yang mengeluh itu bukan pelanggan kamu. Nggak apa-apa, itu dicoret saja dari daftar pelanggan. Ya, jadi istilahnya kalau jadi pemilik perusahaan juga harus punya harga diri ya. Jadi nggak semua pelanggan itu maunya itu kita turuti. Tetapi memang untuk dapetin cuan, kita harus baik-baik sama pelanggan. Tapi balik lagi, ada term and condition. Enak aja kalau dia kayak gini, salah dia sendiri terus dia mau retur. Nggak bisa dong, ada term condition. Terus kalau dia mengeluh, ya terserah. Ya, kadang-kadang saya kasihan ngelihat pemilik online shop. Mungkin saya pernah cerita di pertemuan awal dulu. Jadi dia itu beli sesuatu yang harganya murah banget. Tapi kemudian dia ngoceh-ngoceh, kasih bintang 1. Kasih bintang 1 di di ratingnya. Menurut saya itu semena-mena. Jadi jadi pelanggan kamu ya, kalau kamu jadi pelanggan jangan semena-mena kepada penjual. Mentang-mentang kita dikasih hak untuk memberikan rating terus kita kasih rating yang sangat buruk. 1, waduh, jelek sekali jadi performa toko dia, kasihan. Padahal produk yang dibeli itu bukannya produk mahal, produknya murah banget, yang nggak layak lah untuk dikomplain-komplain. Misal dia beli itu barang KW, udah tahu KW, ngapain dibeli gitu kan, terus masih komplain-komplain. Yang waktu itu saya lihat tuh dia beli sebuah jam anak-anak, ya, jam anak-anak dengan harga Rp10.000. Kemudian dari sekian ratus yang dia beli ada 10 yang mati, entah baterainya, entah mesinnya, saya nggak tahu. Tapi ada jam anak-anak yang dia beli Rp10.000 harganya, jadi kayak jam souvenir gitu. Terus dia kasih bintang 1. Dari sekian ratus yang dia beli, mati 10 jamnya.
bintang 1 loh. Wow. Itu kan tidak relasional, ya tidak rasional ininya ya, cara berpikir si konsumen itu tuh picik sekali menurut saya. Jadi biarin aja pelanggan tetap mengeluh kalau kita memang sudah maksimal dalam melayani pelanggan. Tetapi tetap saja ada pelanggan-pelanggan lain yang bukan dia yang harus kita layani dengan baik. Kemudian hubungan dengan pelanggan tetap transaksional. Jadi hubungan pelanggan itu UUD, ujung-ujungnya duit. Saya bilang tadi, perusahaan menerapkan CRM bukan untuk dapetin like, bukan untuk dapetin tombol love ya, like di Facebook, like di Instagram, bukan, tetapi tetap saja keinginannya adalah duit. Ya, mengapa ada CRM? Mengapa tahan beli data? Mengapa tahan beli aplikasi untuk CRM? Karena ujung-ujungnya pengen ada transaksi, pengen closing. Ya, ujungnya pengen uang. Nah, jadi hubungannya ya adalah hubungan transaksional. Di luar itu nggak ada hubungan. Itu hubungan pelanggan dengan perusahaan ya, hubungannya adalah terkait transaksi bisnis. Kemudian tidak ada peningkatan efisiensi. Nah, jadi kadang-kadang ada kendala. Yang tadi saya bilang nih, kendala hubungan tetap dengan pelanggan tetap transaksional, artinya adalah ada kendala ya, dia cuma nge-like aja tapi nggak transaksi. Kemudian ini tidak ada peningkatan efisiensi, ya udah mahal-mahal beli aplikasi, beli data, sudah menerapkan CRM yang baik menurut kita, tapi ternyata prosesnya ribet, kemudian penjualan juga tidak meningkat. Kemudian kendala berikutnya adalah staff sales dan marketing yang masih saling menyembunyikan data. Ini kadang-kadang si sales, si marketingnya saling rahasia, takut direbut sama sales yang lain, saingan ya, biasa itu kalau di di kantor, di perusahaan, saingan, dia nggak mau kasih tahu data, jadi datanya dibohong-bohongi, disembunyikan. Kadang-kadang juga dimanipulasi datanya, fiktif. Ya, kamu mungkin kalau ada yang bekerja sebagai sales, kalau Anda melakukan penjualan fiktif, itu kamu sudah merusak strategi CRM perusahaan kamu. Dan ingatlah, hal itu hanya bersifat sementara. Ya, suatu hari nanti kalau perusahaan kamu kolaps, kamu juga yang rugi. Begitulah kira-kira. Jadi banyak sekali permainan-permainan data yang dilakukan oleh sales, ya, untuk mendapatkan bonus tentunya. Jadi entah dia pura-pura sebenarnya itu nggak jualan, dan dia beli sendiri sebenarnya, tapi dia manipulasi datanya seolah-olah itu jualan supaya dia dapat bonus. Ya, nah, jadi itu nggak bagus untuk penggalian data nantinya, nanti salah nada strateginya. Kemudian kendala berikutnya adalah karena penjualannya berkurang tadi, penjualan tidak bertambah, maka berakibat dengan keuntungan perusahaan yang stagnan atau tidak bertambah. Nah, sedangkan manfaat dari CRM yang diterapkan oleh si perusahaan adalah yang pertama, meningkatnya jumlah konsumen. Jadi kita ingin selain pelanggan lama bertahan, tetap ada pelanggan baru yang masuk. Kemudian mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, sejauh mana konsumen ini jatuh cinta kepada perusahaan kita dan nggak mau keluar atau ganti perusahaan lain, ganti produsen lain. Jadi kita tahu dan kita bisa menjaga hubungan itu supaya dia terikat dengan kita. Kemudian mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang melalui hasil transaksi dan data yang sudah disimpan dengan melakukan analisis data. Kemudian mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan yang dilakukan sales dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Jadi tadi kan kata si Hendra ya, melakukan survei itu supaya kita tahu apa kira-kira yang harus dibenahi. Ya, kemudian mampu menganalisis pola data transaksi, misalnya mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, kalau di bulan 1 sampai bulan sekian, yang produk yang laris itu apa? Bulan sekian sampai bulan sekian, yang laris apa? Yang nggak laris apa? Yang kayak gitu. Kemudian mengurangi risiko operasional dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Nah, ada 3 faktor kunci dalam implementasi CRM. Yang pertama adalah orang-orang.
ya orang-orang yang terlibat di dalam CRM tersebut. Ya, jadi semakin profesional orang yang berada di perusahaan, akan semakin baik juga CRM yang bisa diterapkan oleh perusahaan itu. Nah, kemudian proses yang didesain dengan baik. Jadi di dalam CRM harus ada strategi-strategi tertentu dan prosesnya harus didesain dengan baik. Gimana caranya? Termasuklah yang tadi saya bilang, term and condition. Kemudian teknologi, ya, semakin memadai teknologinya, maka akan semakin tepat CRM yang diterapkan pada perusahaan. Nah, kemudian implementasi CRM setidaknya harus punya elemen ini. Yang pertama, otomasi pemasaran. Ya, jadi supaya pemasarannya bisa berlangsung secara otomatis. Jadi tidak ada lagi atau sedikit sekali atau minimal sekali kegiatan yang manual, yaitu. Jadi harus ada otomasi untuk meningkatkan CRM. Kemudian adanya call center. Ya, call center atau pusat layanan yang bisa dihubungi, misalnya nomor telepon atau email atau misalnya juga chatting, chat room. Jadi pusat layanan yang bisa digunakan oleh si pelanggan untuk menghubungi dengan cepat perusahaan tempat dia melakukan transaksi, sehingga dia merasa, oh kalau belanja di sini itu nyaman, bisa nanya-nanya, gratis nanyanya. Kemudian setidaknya juga punya warehouse data atau data warehousing, yaitu gudang data. Jadi data tentang histori pelanggan, tentang transaksinya, tentang minatnya, tentang keluhannya itu ditampung, sehingga nanti bisa digunakan di kemudian hari untuk membuat strategi-strategi CRM berikutnya. Kemudian harus punya pencarian data dan analisis proses secara online, biar gampang dicari, gampang diakses secara online dari mana saja dan kapan saja bisa dilihat datanya, supaya tidak ada batasan terhadap ruang dan waktu dalam pembuatan strategi CRM yang akan ditetapkan. Kemudian ada pengambilan keputusan dan ada alat untuk pelaporan. Jadi tinggal klik saja, misalnya membantu mengambil keputusan terkait barang yang akan diproduksi, atau membantu mengambil keputusan terkait bahan baku yang akan disediakan karena berhubungan dengan proses transaksi. Jadi ada histori atau sejarah atau rekaman atau log dari transaksi-transaksi sebelumnya, sehingga diketahui bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi itu kira-kira bagaimana polanya, dan bisa disiapkan keputusan berupa laporan, misalnya laporan yang lalu, kemudian rencana yang ke depan bagaimana, sehingga si pengambil keputusannya bisa lihat data itu dan dia bisa menjadikan data itu sebagai pembantu dia untuk mengambil keputusan terhadap penjualan atau produksi atau apapun itu ke depan yang berhubungan dengan produk dan jasanya, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya mau singgung sedikit tentang tugas besar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di silabus, nanti saya buka dulu silabusnya. Saya buka Simponi sebentar. Nah, materi kita hari ini udah selesai, ya. Ini materinya saya tutup aja. Nah, udah selesai. Saya buka Simponi. Nah, jadi silabus mana nih? Silabus e-business, ya. Nah, ini silabus kita. Jadi di pertemuan 13 dan 14 seperti yang kita lihat di silabus adalah presentasi 14 saja. Tapi nggak tahu nanti cukup atau tidak 14, mungkin bisa kita mulai dari pertemuan 13 karena Anda ini jumlahnya lumayan banyak, ya. Yang hadir sekarang aja 24. Totalnya berapa sih? Kayaknya lebih dari situ, ya, totalnya. Nah, jadi
Tugasnya adalah mempresentasikan ide e-bisnis, bukan ide bisnis, tapi ide elektronik bisnis. Jadi ide bisnis yang bisa dijalankan secara elektronik, ya, berupa tipenya, tipe misalnya B2B, B2C, C2B, C2C, dan seterusnya, terserah Anda, tergantung dengan kelompok masing-masing. Kemudian elemen-elemen apa saja yang terlibat, elemen e-bisnis ada berapa waktu itu, 14 ya, yang waktu sebelum UTS kan, waktu UTS keluar juga kayaknya. Kemudian ada SDM, sumber daya manusianya bagaimana, pengelolaan atau pembagian tugasnya bagaimana. Kemudian teknologi-teknologi yang dimanfaatkan dalam ide bisnis Anda itu. Nah, tugas ini dilakukan secara berkelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, ini saya mau tanya, kira-kira saya yang pilih secara acak atau Anda bisa pilih sendiri? Pilih sendiri saja, Bu. Yang lain gimana? Sendiri Bu. Oke. Yang lain pilih sendiri juga? Iya. Oke, pilih sendiri ya berarti ya. Kalau seandainya bilangnya acak, saya acak sekarang. Tapi karena pilih sendiri, oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan masih jatah saya sebenarnya sampai jam 7 nanti. Jadi ada waktu masih setengah jam untuk untuk memilih kelompok. Nah, nanti saya tunggu di WhatsApp ya, di grup WA untuk nama-nama kelompoknya. Nggak mesti dinamain sih, tapi maksudnya itu siapa saja gitu. Nggak mesti ada kelompok A, kelompok B, itu nggak mesti sih. Tapi siapa yang chat duluan aja dianggap kelompok 1. Tetapi bukannya kelompok 1 duluan presentasi ya, itu hanya penomoran saja. Nanti presentasinya nanti kita acak lagi. Begitu. Jadi nanti saya tunggu sampai jam berapa nih? Sampai jam setengah 7 ya, 18.30. Nama-nama kelompoknya Anda boleh chat ya, chat pribadi antar Anda, kemudian nanti silakan chat di grup hasilnya biar saya bisa input di Spon tentang grupnya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke. Mengerti Bu. Oke. Ya. Nah, kalau gitu kita akhiri Vicon kita malam ini. Sampai ketemu di grup WA nanti tentang nama-nama kelompoknya. Ingat, hanya terdiri dari 4 orang maksimal ya. Tetapi kalau ada sisa, bolehlah nanti kita pertimbangkan bagaimana sisanya. Yang penting pertama bentuklah 4 orang saja dulu. Oke? Sampai ketemu Selasa depan. Selamat malam. Malam, Bu. Makasih. Bu, terima Ya, kasih. sama-sama. Malam Bu, makasih. Makasih Bu.